Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 30 Juni. Itu ternyata Covid itu udah nyampe 56.000. Terus kemudian yang sembuh alhamdulillah 26.000. Yang masih di rumah sakit 28 ribuan dan yang meninggal 2.800-an. Prihatin ya, tapi mudah-mudahan makin sedikit lah yang meninggal. Kalau lihat apa yang saya tulis itu kan di Facebook itu dari 2, kemudian 3 Maret jadi 1.000 pada 3 minggu, kemudian 3 minggu berikutnya menjadi 4.500. Nah, ketika itulah saya mulai memprediksi akan jadi 12 ribuan. Dan ternyata itu tepat. Dan setelah itu saya prediksi lagi akan 24 ribuan gitu kan. Dan ternyata tepat lagi gitu kan 3 minggu. Dan setelah itu saya sampaikan di Juni akan sampai 48 ribuan gitu kan, dan itu bahaya. Ternyata di akhir Juni nyampe 56.000. Nah, setelah itu saya memprediksi lagi nih. Nanti di akhir Juli kalau angka ini nyampe di 96.000, ini berarti penyebarannya terus makin cepat ini. Artinya yang sebelumnya jumlahnya 48.000 itu bisa 4 bulan, di bulan berikutnya 48.000 berikutnya itu cukup 1 bulan. Jadi akselerasinya makin cepat. Sebagai contoh, awalnya 3 minggu itu 1.000, kemudian 3 minggu berikutnya itu nambah menjadi 4.500, 4 kali lipat ya, nambahnya 4.000. Di berikutnya lagi nambahnya adalah 8.000, 2 kali lipatnya menjadi 12.000. Kemudian di berikutnya lagi nambahnya justru 12.000, jadi menjadi 24.000. Nah, sekarang yang saya bilang bahwa ini berbahaya ketika di akhir Juli Covid-nya itu akan nyampe di 96.000. Dan nanti di akhir Agustus kalau itu tidak hati-hati bisa nyampe sampai 192.000. Nah, jumlah-jumlah ini sebetulnya bukan hanya soal jumlah, tapi disitulah yang namanya sembuh itu harus makin cepat, makin banyak. Nah, meninggal itu harus makin dikurangin, makin terus dijaga. Nah, tetapi problem berikutnya adalah pasti itu di jumlah tempat tidur di rumah sakit, kemudian jumlah paramedik, jumlah dokter. Nah, sehingga sangat mungkin jumlah relawan itu disiapkan untuk naik. Nah, persoalan yang tidak mudah di soal detail penanganannya adalah misalnya ada berita di sebuah kota tertentu sudah berat untuk menerima pasien baru. Nah, jadi relawan, medik, dan lain-lain itu harus bisa dilihat nanti dari sekarang ini ke 2 bulan ke depan itu di kota-kota mana yang akan cenderung meletup sedemikian besar ini, dan disitulah akan muncul krisis-krisis yang kritis yang baru. Nah, ini tentu dalam dari bulan Maret sampai bulan Juni alhamdulillah tidak terjadi. Maksudnya tidak terjadi, kalaupun ketegangan itu ada, kalaupun meninggal itu juga terjadi, tetapi proses manuvernya itu selama 4 bulan ini itu berjalan ya, terlepas dari kurang lebih itu biasa lah, tapi kita perlu mengapresiasi dan berterima kasih bahwa ini kondisinya masih terjaga. Nah, hanya kita semua teman-teman itu kan perlu melihat ketika hari-hari ini PSBB sudah dilepas, dibuka, kemudian ekonomi digerakkan lagi karena memang itu sebuah kebutuhan juga, maka kecepatan naik ini jika tidak hati-hati akan makin cepat melesat. Dan yang saya bilang tadi, jadi 3 minggu ini itu naiknya sampai 24.000, malah lewat sekarang 26.000 sampai
ke angka 56 gitu kan, dari 24 ke 56 itu kan kurang lebih bisa 32.000, 1,5 kalinya gitu kan. Nah, apakah di ujung Juli saya sampaikan itu sampai di 2.000 gitu kan, 96.000 gitu kan. Nah, berikutnya juga di situ. Nah, ini yang kita perlu hati-hati di satu sisi. Jadi protokol kesehatan, kemudian jaga jarak, imunisasi buat tubuh kita, kemudian jaga kesehatan dan lain-lain, itu menjadi semakin penting kita perhatikan. Jadi seperti misalnya Bapak Presiden sendiri menyampaikan 70% masyarakat di Jawa Timur tidak menggunakan masker gitu kan. Dan saya sendiri lihat juga di Jawa Barat gitu kan, itu juga di kota-kota kecilnya nggak pakai masker tuh masyarakat. Jadi dibuka aja, kemudian berbiasa saja gitu kan. Walaupun terus terang saya tidak detail juga melihat angka-angka COVID-nya, tapi dari sisi perilaku dan kebiasaan yang kami lihat itu seperti itu gitu kan. Nah, dan di Jakarta pun sekarang udah kecenderungan masker dilepas lagi gitu kan. Walaupun sebetulnya kan kalau pemerintah menyarankan malah pakai shield gitu kan, lebih pakai plastik itu bisa lebih terjaga lagi. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang kita harus jaga, harus antisipasi. Nah, saya menyampaikan ini berkaitan dengan acara setiap hari keliling-keliling menemani korban perampasan tanah, dan ini berkaitan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu para pemegang amanah, kalau kami perhatikan ketika kami datang ke kementerian gitu kan misalnya, itu sudah hampir pasti mereka itu yang masuk 15-20%. Artinya juga persoalan yang dibawa oleh kawan-kawan itu lebih sering nggak ketemu, kecuali janjian dulu. Nah, maksud saya menyampaikan ini, betapa pentingnya para pejabat negara atau para penanggung jawab itu ketika tidak ada, alangkah baiknya mendelegasikan. Kalau tidak bisa mendelegasikan, maka mengkomunikasikan kawan kapan beliau-beliau ini ada di kantornya. Kenapa? Karena ketika masyarakat datang terus nggak ada, atau masyarakat datang dengan alasan work from home, kemudian pekerjaannya tidak dipekerjakan, dan ingat ini sudah 4 bulan gitu kan, dan kita belum tahu ke depan seperti apa lagi. Jadi konteks dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ini kalaupun bergiliran, pekerjaan harus diselesaikan. Itu sih saran saya gitu kan. Jadi jangan dengan alasan work from home ini sehingga berbagai pekerjaan menjadi terbelangkai. Walaupun kami jujur saya tidak mengerti apakah gaji masih penuh gitu kan, insentif dengan kondisi darurat gini malah diberikan gitu kan, uang negara dikeluarkan lebih banyak gitu, saya nggak tahu, tapi sudah selayaknya itu kan seperti itu gitu kan. Nah, kalau di beberapa, dan ini bukan hanya di bukan hanya di satu kementerian gitu kan, jadi di beberapa tempat lah. Tetapi juga ada misalnya kementerian yang baik gitu kan, walaupun mereka melakukan work from home dan sering rapat, tetapi di kementerian tersebut misalnya disposisinya atau suratnya keluar, nggak usah ketemu gitu kan, nggak usah bertele-tele. Ada juga gitu kan, misalnya kami ngalamin juga tuh di kementerian kementerian dalam negeri gitu kan, itu kami mengalami gitu kan, disposisinya jalan, terus kemudian juga kebijakan dari petingginya juga dilaksanakan gitu. Karena ini contoh yang baik sebetulnya model-model seperti ini gitu kan. Karena tidak seperti yang tadi saya sampaikan, udah ketemunya aja susah gitu kan. Terus ketika ketemu alasannya mohon maaf, dan ketika diminta telepon nggak usah lah minta nomor telepon saya. Loh kok pejabat kayak begitu gitu kan, udah dihubungi susah, dikasih bahan ngeyel-ngeyel, diminta nomor telepon juga nggak dikasih. Terus maksudnya masyarakat tuh disuruh pingpong lari ke sana kemari gitu kan. Nah, yang seperti ini mudah-mudahan sih ditangani dengan baik gitu kan. Nah, tetapi ada juga di kementerian yang lainnya itu janjian, misalnya saya masuknya cuman hari Rabu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, dan itu dikomit tiap hari Rabu ketemu diskusi gitu kan, ini seperti itu. Nah, itu yang kementerian. Nah,
kemudian saya juga rada sedih juga gitu kan, karena jadwal tuh kadang-kadang kita nggak tahu, kemudian juga ketika kita datang bisa saja tidak ada. Nah, yang beberapa kali termasuk tidak ada tuh justru di kantornya wakil presiden. Itu karena bergiliran, kemudian juga apa namanya nggak pas gitu kan, sehingga seperti itu. Nah, tapi kenapa saya sampaikan seperti ini? Kami berharap sebetulnya peranan wakil presiden ini besar gitu kan dalam konteks yang sekarang ini gitu kan. Nah, sehingga mudah-mudahan artinya dengan cerita-cerita seperti ini gitu kan menjadi lihat ke belakang, kok ini kantor bisa apa namanya kosong gitu kan seperti ini. Nah, dan ini bahaya gitu kalau kotor. Nah, soal pengaduan ini juga yang apa namanya yang sulit susah gitu juga terjadi di tempatnya presiden, di veteran. Kami datang di Maret masih work from home, kemudian datang di April juga work from home. Tadi kami datang malah sekarang udah ada tulisannya, silakan untuk bertanya pakai email gitu kan. Nah, ada bagusnya juga gitu kan pakai, tapi orangnya udah nggak ada gitu kan. Jadi nah ini dalam konteks tadi Pak Jokowi ingin menggerakkan ini semua gitu kan. Nah, ini kenyataan yang kami temui gitu, seperti itu. Jadi ya mohon diperhatikan, diperbaiki gitu kan, karena saya sendiri juga sudah menyampaikan, misalnya kemarin yang dimaksud dengan -7, -6, -5 itu apakah kalau ada angka minus tertentu pegawai negeri bayarnya 50% karena nggak masuk seperti ini gitu kan. Kan harusnya kalaupun nggak masuk tugasnya selesai, anggarannya itu gitu kan ya dibayar gitu. Kenapa dibayar 50%? Udah nggak kerja. Nah, kebutuhan rakyat gitu kan untuk makan, untuk apa segala macam dibutuhkan, maka digeser anggarannya. Saya nggak tahu gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi, ini adalah krisis seperti yang Pak Jokowi sampaikan. Nah, teman bilang ke saya, Pak, mobil saja jualan itu yang biasanya sebelum 90.000 unit per bulan, sekarang tuh cuman laku 3 ribuan. Bayangin, menciut 30, sepertiga puluhnya. Jadi sekarang cuma 3%-nya dibanding yang 100%. Ini pasti mengganggu. Pertanyaannya, apakah akan berhenti produksi atau ke pasar ekspor? Ketika pasar ekspor disampaikan, itu juga tidak mudah karena di setiap pelabuhan, kemudian juga di negara lain juga krisis. Oleh karena itu tentu nggak mudah juga tiba-tiba jadi industri ventilator gitu misalnya, atau jadi industri alkes gitu kan nggak mudah juga. Nah, kami memahami, sungguh memahami bahwa memang ini luar biasa dan tugas pemerintahan itu sungguh berat. Tetapi karena ini juga berat gitu kan dan kondisinya sulit, mohon yang tadi disampaikan itu, di mana eksekusi soal ketidakadilan, eksekusi hal yang harus dilakukan gitu kan, itu terjadi gitu kan. Jangan sampai sudah prihatin seperti ini, sudah kritis seperti ini, camat aja masih bisa menolak keputusan Mahkamah Agung dan mesti diaduin lagi ke polisi gitu kan. Ini kan udah lucu-lucuan gitu jadinya kan. Terus di tengah krisis seperti ini gitu kan nangkep seorang yang lama dicari aja nggak dapet gitu kan, entah bocor entah apa, nggak kejadian aja kan. Itu kan memprihatinkan gitu kan. Nah, jadi kembali lagi, marilah kita fokus, bukan nguyek-nguyek persoalannya, tapi marilah kita fokus lihat peluangnya. Selesaikanlah berbagai macam hal sehingga jadi potensi dan jadi kebaikan. Sebagai informasi teman-teman semua, tadi siang saya ke Gambir karena kita kebetulan lewat situ gitu kan, terus apa namanya perlu makan lah gitu kan, makan sholat gitu kan. Nah, masuklah ke Gambir. Gambir itu tempat yang biasanya sangat ramai. Kemudian perdagangan di situ atau kuliner di situ itu ramai. Tadi alhamdulillah
sudah ada yang buka dan sudah ada yang beli. Tapi rata-rata yang duduk itu adalah GoFood, mungkin ke arah sekeliling situlah mengantar. Nah, tetapi restoran-restoran itu, tempat makan itu banyak yang tutup. Kejadian ini terjadi di berbagai tempat di DKI itu 2 minggu yang lalu. Di berbagai tempat tuh masih tutup apa. Sekarang udah mulai buka, udah mulai bergerak. Tetapi di mall dan berbagai tempat itu masih sepi. Masih sepi. Artinya apa? Menghidupkan perekonomian ini itu tidak mudah. Nah, disinilah mari bersama-sama kita menjaga ketenangan, menjaga supaya produktivitas itu justru yang tumbuh, yang meningkat, yang selama ini tidak kelihatan dalam konteks sekarang ini penyembuhan gitu kan, karena trigger yang memutarkan ekonomi, kemudian juga orang tidak bisa menolak itu adalah COVID itu sendiri gitu kan. Nah, jadi mohon ini sebetulnya bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia dalam rangka menyembuhkan COVID dan menarik bangsa lain untuk berobat di sini atau obat di tempat kita gitu kan, yang tertentu ini justru bisa mengobati di tempat lain gitu kan, karena cerita ini. Nah, tapi maksud saya begini, kita harus jujur bahwa pada kenyataannya berbagai itu tuh mengkerut. Nah, walaupun sebenarnya saya kan bicara begini juga tidak lihat persis untuk nekunin, tapi yang persis nekunin pasti ada gitu kan, pasti ada, karena janji Allah itu di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan dan ada hikmah. Innama yusri yusran wa innama yusri, itu pasti. Nah, mudah-mudahan kemudahan dan hikmahnya ini ketemu gitu kan. Nah, jadi balik-balik lagi teman-teman semua gitu kan, mari kita lihat peluang, mari kita kerjakan peluang-peluang itu, kemudian sambil menjaga proses kesehatan yang sekarang ini betul-betul sangat memprihatinkan, di mana jumlah yang positif, yang sakit itu makin hari terus makin meningkat. Nah, peringatan saya yang barangkali mari kita pikirkan sama-sama, akhir Juli ketika itu sampai di 96 ribu, mohon maaf, kemudian di akhir Agustus nyampe 192 juta. Ini adalah peringatan yang makin tajam kepada kita semua supaya lebih fokus dan lebih berhati-hati. Nah, tetapi marilah kita tidak usah sampai di akhir Juli itu. Jadi di Juli itu kalau bisa ditahan di 70 ribuan lah sampai akhir Juli, nggak usah sampai di 96 ribu. Dan yang sembuh itu bisa misalnya sampai 50 ribu gitu kan, sehingga tetap yang di rumah sakit itu seperti sekarang. Nah, 28 ribuan itu. Tetapi Anda bayangkan ketika kalau Juli sampai 96 ribu, kemudian yang di rumah sakitnya itu, yang sembuhnya itu masih 30 ribu, berarti 60 ribu di rumah sakit. Dan itu pasti tidak sederhana, apalagi begitu lonjak ke sana. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya seperti orang yang dibius atau kebal, karena kita sesungguhnya tidak melihat hal-hal yang terjadi di seluruh negeri ini secara real. Walaupun ada spot-spot, misalnya masuk pedalaman ditutup, di kampung tertentu ditutup sebagai bagian daripada pencegahan, tetapi kita tidak tahu detail seluruhnya, dan bisa jadi kalau terlalu tahu banyak juga bisa pusing gitu kan. Nah, tapi marilah kalau saya mengajak, tahu ini kita cari peluangnya, kemudian kita selesaikan persoalannya sehingga persoalan ini tidak semakin besar dan berlarut-larut. Nah, karena ini udah 4 bulan, marilah kita melihat makin yakin bahwa COVID ini sudah menjadi bagian yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, oleh karena itu mengantisipasinya harus lebih hati-hati, tetapi di sisi lain marilah kita terus bekerja, marilah kita terus menjaga sehingga apa yang didorong harus berjalan ini cepat berjalan. Nah, khusus untuk para pengambil kebijakan itu kan saya mohon, benar mohon banget. Nah, di era-era seperti ini tolonglah
kebenaran, empati gitu kan, simpati itu lebih dikedepankan. Bukan wibawa, bukan struktur, bukan istilahnya kalau rakyat di luar lah gitu kan. Kalau rakyat itu ya udah di pinggir aja gitu kan. Tolong jangan begitu gitu kan. Kenapa? Karena kita semua termasuk yang ada di birokrasi, termasuk ada di mana-mana, sebetulnya hari-hari ini mengalami ketegangan yang terus meningkat secara perlahan-lahan. Nah, marilah kita menjaga ketegangan-ketegangan ini menjadi hal yang positif. Ketegangan-ketegangan ini menjadi hal yang membuat kita kreatif. Bukan gara-gara ketegangan-ketegangan ini kemudian bentur dan meledak. Nah, demikian, terima kasih gitu kan. Nah, ada contoh Pak Jokowi yang sangat konkret di sebuah negara. Mungkin kita nggak detail aja gitu kan, nggak pakai marah-marah ramenya, tapi langsung aja diganti gitu kan. Jadi kalau ada yang menurut Bapak ya sudah saatnya seperti itu gitu kan, demi kepentingan bangsa dan negara, ya nggak usah ragu-ragu, karena itu adalah bagian daripada mengakselerasi proses percepatan Indonesia keluar dari krisis ini gitu kan. Tetapi mohon juga dilihat saja gitu kan, dalam konteks jangan sampai yang rajin, yang sungguh-sungguh atau yang mencintai negara ini yang kena gitu kan. Karena ada beberapa menteri misalnya gitu kan di zaman era sebelumnya gitu kan, yang terlihat rajin gitu kan, kemudian juga keberpihakannya juga tidak diragukan, tetapi pada kenyataannya mungkin karena bikin ribut, bikin gaduh terus, terpaksa keluar gitu kan. Tetapi itu pun juga kewenangannya Bapak. Nah, tapi dalam konteks ini gitu kan, semoga arahnya justru semakin solid. Dan kembali lagi saya sampaikan, Pak Wapres itu mohon diberikan atau disemangati untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya gitu kan, karena beliau ini juga sangat dihormati, kemudian beliau juga ini punya gerbong yang besar gitu kan, sehingga kalau menjadi motivasi kemudian menggerakkan alam bawah sadar dalam konteks berdoa, kemudian juga kebatinan gitu kan, keagamaan, keikhlasan, itu insya Allah jadi energi yang luar biasa gitu kan. Jadi untuk peran-peran tertentu, kalau kemarin saya menyampaikan jangan sampai nanti ke Istiqlal atau ke pesantren tuh Bapak lagi gitu kan, atau ke masjid yang lain gitu kan, ya sekali-sekali silakan saja gitu kan Pak. Kalau kemarin sih kenapa bicara begitu, karena baru pertama kali. Dan sambil jalan ke depan itu, ketika Arab Saudi benar-benar jadi haji dibuka, Indonesia sudah tidak memutuskan akan pergi berhaji. Nah, ini juga barangkali pilihan yang sudah matang lah diputuskan. Tetapi kalau ketika seluruh dunia berhaji gitu kan, di Indonesia tidak, jangan salah juga, karena di tahun depan belum tentu yang sekarang berhaji itu semuanya masih ada gitu kan, walaupun sudah jadi keputusan dan takdir. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi bagian kerangka pengambilan keputusan yang semakin hari semakin berhati-hati dan semakin tajam, supaya negeri ini bisa keluar dari krisis ini. Bukan keputusan-keputusan yang membuat orang bertentangan kemudian malah menimbulkan konflik. Demikian, terima kasih. Sehat terus Bapak Ibu sekalian, terutama para pemegang amanah. Mari kita doakan para pemimpin kita gitu kan. Kita berbicara begini bukan merasa kita yang paling tahu, bukan kita merasa yang paling mengerti, tetapi ini disampaikan karena kita mendengar dan melihat apa yang ada di lingkungan kita. Jadi yang paling utama yang kita sampaikan adalah yang kita lihat, yang kita dengar, dan kita pikirkan dengan tujuan tadi supaya saling melengkapi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia bisa terus bergandengan tangan untuk bisa keluar dari krisis dan pandemi ini, juga krisis ekonomi yang terus sedang terjadi di seluruh dunia ini. Demikian, assalamualaikum.